Hola teman-teman, hari ini aku mau melanjutkan cerita tentang Aluna si detektif binatang. Di cerita sebelumnya, Aluna secara ajaib mendapatkan kemampuan spesial yaitu berbicara dengan binatang. Dan dengan kemampuan spesialnya, Aluna memutuskan untuk menyelidiki kasus hilangnya anjing-anjing di lingkungan sekitar rumahnya. Dan bersama Koko, sahabatnya, ia mulai mencari petunjuk. Dan petunjuk itu mengarahkan dia pada di suatu tempat di depan gang yang gelap. Nah, gimana lanjutan ceritanya? Sebelum mulai, yuk subscribe channel Big Bear Tales Indonesia supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami. Nah, buat kamu yang belum nonton bagian pertamanya, kita udah kasih linknya di kolom deskripsi. Jadi kamu bisa tonton dulu cerita sebelumnya. Sekarang, yuk kita mulai ceritanya. Di depan gang yang gelap, Koko mendekati seekor kucing liar berbulu hitam yang berada dekat dengan gang tersebut. Kata Koko kepada kucing tersebut, "Halo kucing, aku ingin bertanya. Kamu tahu nggak apa yang terjadi dengan anjing-anjing yang hilang di sekitar sini?" Sambil bersantai, kucing tersebut berkata, "Aku nggak suka dengan anjing, tapi aku pernah melihat sesuatu. Beberapa malam yang lalu, aku melihat anjing-anjing dibawa masuk ke dalam gang tersebut. Kelihatannya mereka dibawa ke rumah tua di seberang gang gelap ini." Aluna mendengar sambil mencatat di buku kecilnya. "Rumah tua ya?" Kebingungan kucing itu berkata, "Hah? Apa? Kamu bisa mengerti apa yang kukatakan?" Sambil tersenyum, Aluna membalas, "Terima kasih kucing, kita akan periksa tempat itu." Aluna dan Koko masuk ke dalam gang gelap tersebut walau menyeramkan. Namun Aluna memberanikan diri supaya dapat menolong anjing-anjing yang hilang. Dan setelah melewati gang gelap tersebut, Aluna dan Koko berdiri di depan sebuah rumah tua yang terlihat gelap dan usang di seberang gang tadi. Pagar besinya berkarat dan daun-daun kering berserakan di halaman. Dan Koko berkata kepada Aluna, "Rumah ini kelihatan seram ya. Apa kamu yakin kita harus masuk, Aluna?" "Tentu saja. Kalau ini bisa membantu menemukan teman-teman kita nggak boleh mundur," balas Aluna. Dan mereka mencoba membuka pintu, tetapi pintu terkunci rapat. Jendela-jendelanya pun sudah tertutup debu tebal. Saat menyusuri belakang rumah, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Dan mereka berbalik melihat sosok laki-laki tua yang menyeramkan. Ternyata itu adalah Pak Jeremy, salah satu tetangga yang mereka kenal. Pak Jeremy berkata dengan ketus, "Kamu ngapain di sini, nak? Rumah ini kosong, nggak ada apa-apa." Aluna menjadi gugup dan berkata, "Oh, nggak apa-apa, Pak. Saya cuma jalan-jalan bersama Koko." Pak Jeremy menggerutu sambil menatap Koko dengan tajam. Lalu kemudian Pak Jeremy berjalan pergi menjauhi Aluna dan Koko. Aluna dan Koko saling berpandangan dengan rasa curiga. Keesokan harinya, Aluna duduk di taman sambil memikirkan apa yang terjadi. Aluna berkata, "Pak Jeremy itu aneh sekali, Koko. Tapi aku juga curiga dengan tetangga-tetangga lain." "Maksudmu apa, Aluna?" balas Koko. Aluna menunjuk ke arah Tante Ellen yang terlihat sedang membuang kantong besar ke tempat sampah. Kata Aluna, "Lihat Tante Ellen, dia selalu membuang banyak tulang ayam dan makanan basi. Kenapa dia punya makanan sebanyak itu?" Aluna kemudian melihat Bu Clara yang sedang membawa kantong misterius masuk ke dalam mobilnya. Dan lihat Bu Clara, dia sering membawa kantong-kantong besar. Apa ya kira-kira yang ada dalamnya? Kata Koko, "Artinya kita harus mencari tahu lebih banyak. Tapi bagaimana dengan rumah tua itu?" Balas Aluna, "Malam ini kita coba cari tahu lebih banyak tentang rumah tua tersebut. Itu memang petunjuk utama kita." Malam tiba, Aluna dan Koko kembali ke rumah tua itu. Mereka membawa senter kecil dan buku catatan. Suasana malam terasa sunyi dan tegang. Aluna berkata, "Baiklah Koko, kita harus masuk ke dalam malam ini. Kalau ada sesuatu di sini, kita harus menemukannya." Aluna menemukan sebuah celah kecil di salah satu jendela di belakang rumah yang cukup untuk mereka masuki. Dan mereka berhasil masuk dalam rumah tua yang gelap dan berdebu tersebut. Di dalam rumah,
mereka berjalan pelan sambil menyinari ruangan dengan senter. Tetapi rumah itu terlihat kosong dan terbengkalai. Kata Koko, "Ini aneh. Tidak ada apa-apa di sini, Aluna. Ayo kita periksa lebih jauh, mungkin ada sesuatu yang tersembunyi," balas Aluna. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari lantai bawah. Panik, Koko berkata kepada Aluna sambil berbisik, "Aluna, ada seseorang di sini." Aluna dan Koko cepat-cepat bersembunyi di dalam lemari tua. Mereka menahan nafas, tetapi tidak bisa melihat siapa yang ada di luar lemari tersebut. Langkah kaki itu terdengar semakin dekat dan berada di depan lemari tersebut. Namun tiba-tiba ada suara keras dari lantai bawah dan sosok misteri tersebut langsung berlari ke sana. Koko berkata, "Aluna, ini sangat berbahaya. Kita harus pergi dari rumah ini sekarang." "Tapi ini kesempatan kita untuk mencari tahu ada apa di rumah ini," balas Aluna. Sedikit kesal, Koko berkata, "Tidak, Aluna. Kita tidak dapat menolong anjing-anjing tersebut kalau kita bertindak tanpa berpikir." Kemudian Aluna dan Koko setuju untuk kembali ke rumah mereka walaupun dengan perasaan yang kecewa. Aluna berkata, "Rumah itu kosong tapi jelas ada seseorang di sana. Kita harus mencari tahu siapa orang tersebut." Koko pun mengaku, "Aluna, aku mencium bau Pak Jeremy di balik lemari tempat kita bersembunyi. Aku yakin orang di dalam rumah tersebut adalah Pak Jeremy." Aluna kaget dan berkata, "Pak Jeremy? Kita harus menyelidikinya lebih jauh, Koko." Cerita pun bersambung. Nah, teman-teman, ini adalah bagian kedua dari 3 bagian cerita Aluna si detektif binatang. Dari bagian kedua ini kita bisa belajar bahwa setiap usaha yang kita lakukan pasti selalu ada tantangan dan kesulitannya masing-masing. Kamu yang bersekolah pasti di setiap pelajaran memiliki kesulitannya masing-masing. Kamu yang lagi ikut kompetisi juga pasti memiliki kesulitannya tersendiri. Tapi sama seperti Aluna yang tidak menyerah ketika diperhadapkan dengan kesulitan, kita pun tidak boleh menyerah dengan kesulitan yang kita hadapi. Pasti selalu ada jalannya. Dan jangan lupa kita tidak boleh mengambil keputusan dengan sembarangan. Kita bisa belajar dari Koko yang cerdik, tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Kita pun harus cerdik untuk menemukan solusi dan keputusan yang tepat dari masalah kita. Kalau kamu gimana? Apa yang kamu dapatkan dari cerita bagian kedua ini? Yuk, tulis di komen. Nah, buat kamu yang belum nonton bagian pertama, kita udah kasih linknya di kolom deskripsi. Jadi kamu bisa tonton juga cerita sebelumnya. Dan di kolom deskripsi, kita pun memasukkan cerita-cerita menarik lainnya. Jadi kamu bisa klik dan tonton cerita lainnya. Nah, kalau kamu suka cerita ini, klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan cerita lanjutan dari Aluna. Sampai jumpa di kisah seru berikutnya. Have fun!